Topik yang saya bawa kali ini adalah IoT dalam dunia usaha. Dari dua pembicara sebelumnya, kita sudah banyak mengetahui mengenai IoT atau Internet of Teknologi ya, bahwa IoT itu sudah banyak saat ini, sudah banyak digunakan, diaplikasikan baik dalam segala sektor, baik dalam dunia usaha, pendidikan, agriculture, pariwisata, dan sekarang sudah familiar bagi kita dan kita kenal. Sedikit saya ingin menyampaikan, memang dari pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mengaplikasikan IoT ini ke dalam basic kita, mungkin dari sisi pendidikan akademisi, itu kita harus banyak memperkaya diri dulu, mengupdate skill dulu, karena IoT ini tidak hanya berhubungan terhadap satu ilmu, di mana ini akan berkesinambungan dan terkoneksi dengan sektor lainnya. Contoh misalnya, kebetulan basic saya lebih banyak ke pariwisata, UMKM, bahkan saat ini mungkin saya lagi coba membuka sebuah workshop perbengkelan yang sedikitnya menggunakan juga peran IoT atau jaringan ini dan sistem robotik yang mungkin saat ini sudah sangat banyak digunakan di dunia industri. Sebelum saya masuk ke sesi itu, maka kita coba sedikit menganalisa dari mungkin dua pembicara sebelumnya, bahwa IoT ini berhubungan dengan aneka ragam produk, layanan, tempat, dan lainnya. Saya coba share ini ya Bu ya. Saya lupa tadi share materinya. Oke. Jelas ya Bu ya? Jelas Pak, aman. Ya, oke. Di sini kita pernah melihat salah satu provider atau salah satu alat komunikasi, media komunikasi yang dulu pernah kita gunakan di awal-awal tahun 90, tahun 2000-an. Kita banyak mengenal namanya Nokia, kita banyak mengenal namanya Siemens, Motorola, hingga saat ini banyak perusahaan-perusahaan elektronik atau perusahaan telekomunikasi saat ini seperti Vivo, Oppo, dan sebagainya juga sangat-sangat banyak kita temui di pasar Indonesia. Nah, di sini kita lihat Nokia kenapa sekarang sepertinya banyak ditinggal atau jarang digunakan, karena saat itu perusahaan tersebut sedikit tidak konsen terhadap update atau perkembangan atau ditamakan dengan disrupsi teknologi atau gangguan teknologi, di mana tidak hanya saja tadi sudah dijelaskan bahwa mulai dari revolusi industri 1.0 hingga saat ini 4.0 menuju 5.0, kita harus betul-betul, dan mereka harus betul-betul bagaimana caranya satu produk itu bisa dapat dikembangkan, bahkan tidak hanya hardware-nya, juga software-nya, sehingga masyarakat pengguna lebih dipermudah atau diperingat untuk dalam penggunaannya. Nah, saat itu Nokia yang kita kenal dengan satu gadget kita yang sering atau katakan dengan HP sejuta umat, hampir tidak terlihat sama sekali saat ini. Kenapa sedemikian? Karena beberapa perusahaan, baik itu Siemens dan Motorola juga, tidak lagi memfokuskan produknya terhadap dunia telekomunikasi. Mungkin ada ke alat berat, bahkan ke jaringan-jaringan yang lainnya. Mereka tidak melakukan kesalahan. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami kehilangan pasar, gitu loh. Mereka kehilangan segmen, mereka kehilangan masyarakat pengguna. Karena kalau dulu Nokia tidak berminat dengan sistem atau misalnya namanya Android.
mereka tidak tidak mengembangkan produknya Nokia tersebut dalam bentuk Android, sehingga eh, mereka sangat tertinggal. Malah dari perusahaan-perusahaan Cina yang betul-betul concern menggunakan eh, handphone atau alat komunikasi yang berbasis dengan Android. Nah, hal itulah yang membuat HP Nokia, Siemens, Motorola saat ini tidak begitu diminati lagi. Yang masih eksis saat ini mungkin masih Samsung ya, Samsung yang tetap mengikuti perkembangan teknologi. Oke, nah IoT itu berhubungan dengan beraneka ragam produk, layanan, tempat, dan alat. Ya, berkat teknologi internet sebagai sarana digital itu dapat mempermudah, membantu pekerjaan yang tadi mungkin pembicara sebelumnya menyampaikan, atau mengurangi pekerjaan manusia SDM, sehingga mungkin dari sisi industri atau dari sisi pabrik dapat mengurangi cost biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk massal begitu. Nah, saat ini kita melihat apa sih kenapa sih IoT ini betul-betul semakin lama semakin menjadi real, menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini kita melihat pada perang antara Rusia dan Ukraina pun IoT pun berperang, di mana kita bisa melihat internet menggunakan unmanned industrial atau misalnya menggunakan alat yang drone. Ukraina mengebom, ya kita dapat informasi dari juga media, melakukan pengoboman atau penyerangan melakukannya dengan drone. Drone itu difungsikan dengan menggunakan internet juga. Nah, hal-hal itu tadi juga disampaikan mungkin dari sisi rumah tangga juga, penggunaan IoT ini juga sering dimanfaatkan. Contoh misalnya, pernah kita melihat misalnya ada pagar rumah yang diperlengkapi dengan sensor otomatnya. Jadi begitu pemilik rumah mau tiba ke rumah tersebut, dia tinggal menghidupkan atau menekan tombol tersebut, maka pagar begitu terbuka dengan sendiri. Atau mungkin dari sisi lampu, misalnya ada lampu dengan menggunakan sensor dengan suara, dia tepuk tangan, lampu itu nyala ataupun mati. Nah, itu banyak sekali sekarang sudah dipergunakan, begitu loh. Dengan kata lain, IoT kita bisa hubungkan dengan berbagai macam alat dengan mengkoneksikan internet baik dari rumah tangga, TV, kulkas, dan sebagainya. Bahkan juga industri pabrik atau kendaraan bermotor. Nah, tadi sempat disampaikan mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sekarang ini sudah sangat nyata, memang sudah dimanfaatkan di berbagai dunia nyata ya, artinya di dunia industri atau dunia usaha. Contoh saat ini pemanfaatnya, kebetulan saya masih baru membuat satu usaha di bidang plasma perbengkelan, di mana bengkel tersebut dioperasikan oleh robot. Jadi desain, artinya desain yang kita buatkan dalam bentuk desain yang kita telah melalui Photoshop atau melalui CorelDRAW atau misalnya AutoCAD, itu dimasukkan di dalam satu aplikasi dalam bentuk match-tree, dan match-tree itu akan diprogramkan langsung menuju ke mesin robotnya sendiri. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Itulah yang terjadi saat ini. Artinya peran serta manusia tidak lagi 100% dibutuhkan, melainkan sudah sebuah teknologi. Makanya mungkin buat adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi, saya tadi sangat senang mendengar tadi dari Pak Dermawan, pembicara sebelumnya, bahwa perkuatlah dalam pemanfaatan produk atau pembuatan produk itu sendiri. Contohnya misalnya, apa sih yang mungkin yang lagi viral atau yang lagi bagus-bagusnya untuk dikembangkan di Pulau Nias, atau mungkin apa yang mungkin menjadi minat masyarakat Nias Selatan, mungkin sebuah produk inovasi, misalnya
minuman kemasan kah, atau misalnya makanan kemasan kah. Nah, mungkin ini dari Fakultas Sains ya dan Teknologi, bagaimana mengembangkan dalam hal sisi pemasarannya. Nah, misalnya seperti itu. Atau bagaimana mengembangkan dalam sisi packaging-nya. Sehingga dari sisi kualitas produknya dulu, kita sudah siap untuk membuatnya desain sedemikian rupa sehingga kita dapatkan pasarkan melalui media sosial, bahkan dengan menggunakan IoT yang dimaksud gitu loh. Nah, salah satu strategi penting untuk menghadapi era disrupsi adalah mempersiapkan kapital dengan membekali ilmu baru sesuai dengan perkembangan zaman. SDM sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi ketenagakerjaan dan mampu mengaplikasikannya, mengontrolnya teknologi yang selalu terus bergerak, terus maju ke depan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa adik-adik dari mahasiswa ini bagaimana diforsir atau betul-betul disupport agar supaya mau melakukan penelitian-penelitian researchment terhadap beberapa produk-produk pasar yang mungkin layak untuk dikembangkan. Nah, dari sisi Fakultas Sains ini atau Teknologi ini, bagaimana membuat satu software untuk mendukung produk tersebut. Nah, misalnya contoh saat ini kan sudah baru-baru viral ya, baru mengenai marketplace tentang dari toko ya, toko-toko. Contohnya misalnya Indomaret dan Alfamidi. Nah, Indomaret dan Alfamidi, kenapa begitu maju pesat mereka? Dari sisi manajemennya, bagaimana produk-produk tersebut dibuat dalam bentuk aplikasi, sehingga berapa yang laku per hari ini, berapa stok yang ada di gudang, itu terdata semua lewat sistem. Nah, di sini mungkin peran-peran kita, mungkin kalau misalnya di sini ada mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Teknologi atau IT-nya, bagaimana cara membuat software tersebut, gitu loh, software market misalnya, atau di pendidikan tadi Pak Dermawan sudah menyampaikan juga untuk membuat misalnya software absensi, bagaimana mahasiswa itu bisa tidak lagi manual tanda tangannya seperti itu, atau mungkin sidik jari atau pakai face printer. Nah, hal-hal itu seperti itu juga bisa dikembangkan. Nah, itu butuh proses pembelajaran memang. Tidak secepat membalikan telapak tangan, itu proses. Dan seperti tadi yang kita katakan, IoT ini tidak serta-merta sudah langsung bagus atau penerapannya sudah langsung bisa jadi. Ya, apalagi kita di sini masih 4G ya. Terkadang di desa-desa masih ada yang 2G atau 3G. Jadi tidak bisa juga kita memaksakan sistem yang IoT ini bisa diaplikasikan di desa-desa juga. Namun ada baiknya pengembangan ini sudah bisa kita mulai dari sekarang. Nah, gitu loh. Internet of Things adalah solusi, memang ini adalah solusi teknologi akan memberikan segi baru dari sisi kegiatan usaha, yaitu visibilitasnya. Dengan IoT, pemilik usaha bisa mengetahui kondisi usahanya itu di waktu real time. Nah, sama seperti Pak Prof. Dana tadi yang sampaikan. Saat ini, IoT itu apa sih sebenarnya? IoT itu sepertinya gini loh. Kita memiliki sensor, kita memiliki kamera. Ya, kamera itu seperti CCTV. Kalau dulu kita untuk memanajemen usaha kita harus langsung datang ke tempat tersebut. Nah, saat ini kita tinggal bisa dari Android kita, handphone kita bisa memantau pergerakan. Nah, begitu juga dari sisi agriculture. Saya punya teman dari IPB itu, dia punya software bagaimana istilahnya mengembangkan pertanian itu dengan dia buka nozzle, jadi itu ada diberikan timing atau waktu-waktu kapan dia menyiram tanamannya gitu loh, kapan menyiram tanamannya. Jadi nozzle itu akan mengeluarkan air. Nah, itu sudah dibuat aplikasinya bahwa menggunakan juga sistem IoT ini. Nah, belum dari sisi-sisi yang lainnya. Nah,
oleh karena itu sebenarnya IoT ini ya mau tidak mau kita harus perlengkapi secara individu dan juga kita harus juga miliki bahkan untuk dikembangkan secara menyeluruh dalam kegiatan sehari-hari. Nah, semua data dan sensor. Nah, mungkin di Fakultas Sains juga sebenarnya sensor ini kan sudah banyak diperjualbelikan di marketplace ya, sensor seperti saya punya di workshop itu saya menggunakan sebuah sensor di mana mesin CNC plasma saya itu diperlengkapi dengan sensor namanya THC. Gitu loh. THC ini adalah sensor yang dapat mengukur ketinggian dari permukaan plat. Kadang-kadang plat tersebut kan dia ada yang menggelendung ya, agak sedikit gembung. Nah, torch itu bagaimana saat dia maju atau mundurnya, pada saat ada gundukan dia bisa naik secara otomatis. Itulah namanya sensor. Nah, begitu juga misalnya mungkin dalam sisi pertanian, di mana ada sensor kelembaban tanah, gitu, kelembaban udara, itu banyak diperjualbelikan. Mungkin tergantung kita mau buat dalam bentuk software apa. Ya, saat ini kan media sudah cukup banyak, atau di Google kita tinggal lihat di marketplace. Nah, kita tinggal searching sensor apa digunakan. Nah, artinya sensor dan kamera dikirim melalui internet, melalui cloud ya, atau misalnya jaringan, sehingga masuk ke dalam melalui internet ke pengumpul data. Nah, dari situ nanti kita tinggal melihat, menganalisa kira-kira dengan kelembaban udara seperti ini, dengan temperatur udara seperti ini, atau misalnya kadar pH tanah seperti ini, cocoknya menanam apa, gitu loh. Intinya seperti itu kalau misalnya dari sisi pertanian. Gitu. Aplikasi IoT meliputi berbagai hal, misalnya memantau cuaca, ya di perikanan juga, ya bagaimana misalnya pada saat memberikan makan ikan. Artinya dengan sensor itu dia bisa buka tutup untuk tempat wadah ikan itu, tempat wadah makanan ikan tersebut. Pemantauan lingkungan hidup, peternakan, pengawasan hutan, di bidang kesehatan juga, dan keamanan rumah. Ya. Nah, dampak IoT ini memang sangat-sangat membantu bisnis ya, karena pasti akan mengurangi biaya operasional. Artinya yang seharusnya dengan kita punya rumah makan, kita harus butuh pegawai 10 orang. Nah, dengan mungkin sistem pakai software kasir, artinya kita bisa mengurangi jumlah karyawan yang kita butuhkan. Nah, gitu loh. Peran IoT dapat meningkatkan proses kontrol kualitas serta mampu memprediksi adanya kegagalan peralatan jalur produksi. Nah, itu juga kadang-kadang kita sering mendengar namanya human error. Kadang-kadang juga kita dalam misalnya kalau dari sisi usaha, kadang-kadang kalau kita manual tidak menggunakan sistem atau misalnya teknologi, kadang-kadang kita mubazir dalam penggunaan produk, penggunaan material ya. Contoh misalnya plat besi, kalau saya potong menggunakan gerinda, ya plat besi saya memotong dengan gerinda atau alat potong, maka space atau misalnya plat yang terbuang itu bisa lebih besar keluar. Nah, saya menggunakan mesin CNC plasma dengan sistem IoT ini, maka sudah sangat kecil, istilahnya misalnya material yang terbuang karena ukurannya pas dan presisi. Nah, gitu loh. Dampak positifnya sih itu ya, kalau menurut saya. Nah, dari sisi kebetulan saya jadi di workshop demikian. Nah, dari sisi kebetulan saya juga ada Biro Perjalanan Wisata. Nah, dari sisi kepariwisataan juga hampir sama seperti itu juga. Karena saat ini internet itu sudah cukup luas dan sudah di mana-mana digunakan gitu loh. Di Kepulauan Nias ini mungkin udah 4G semua, mungkin setinggal yang di beberapa di pedesaan, sehingga seluruh informasi database yang
kita gunakan tidak lagi seperti yang masih yang tradisional punya. Artinya kalau misalnya di dunia pariwisata, kalau dulu kalau saya punya produk, kita desain dulu dalam bentuk brosur atau leaflet, malah kita sebar masing-masing. Ya, kita datang ke beberapa akademisi, ini brosur, misalnya ada kampus, ada penerimaan mahasiswa baru, dia pakai brosur. Nah, brosur itu jadi setelah kita desain dulu ya, kontennya apa, captionnya apa, isiannya gitu, baru kita desain dan kita sebar. Nah, saat ini kan tidak. Saat ini kita dipermudah dengan internet yang sudah cukup merata ya, saya rasa. Kita hanya cukup desain, desainnya pun bisa melalui Canva, tidak harus melalui Photoshop atau pakai komputer, melalui Android pun kita bisa melakukan desain terhadap konten-konten flyer kita, gitu loh. Misalnya atau brosur yang akan kita kirim melalui internet, gitu loh. Nah, bisnis berubah total. Ya, bisnis berubah total. Nah, sekarang tidak hanya seperti itu, kalau kita pelesiran atau berwisata, sekarang sudah banyak OTA ya, sistemnya Operation Travel Agent, online travel agent, di mana setiap orang dipermudah atau digampangkan untuk memesan atau layanan memesan kamar. Ya, memesan kamar. Bahkan saat ini sudah banyak vendor-vendor atau misalnya perusahaan-perusahaan yang menyewa rumah-rumah orang untuk dijadikan hotel atau penginapan. Contohnya seperti Oyo atau Red Doors. Itu sebenarnya satu perusahaan yang mereka bukan hotel. Ya, bukan seperti Garuda Indonesia yang ada di Medan, itu hotel sendiri, dia menyewakan kamarnya kepada wisatawan atau tamu-tamu hotel. Nah, kayak Red Doors dan Oyo ini, dia hanya reseller daripada hotel. Dia bukan pemilik hotel, tapi dia penjual. Bahkan saat ini mereka mencari beberapa rumah-rumah untuk dijadikan hotel. Mereka renov, mereka buat seperti sesuai standarnya, dan mereka akan jual kepada tamu-tamu yang mereka punya. Bahkan bukan hanya menjual, mereka juga sudah melengkapinya dalam bentuk aplikasi software, sehingga orang bisa memesan melalui gadget mereka sendiri. Gitu. Nah, seperti ini. Ada OTA system namanya ya, online travel agent. Di situ ada booking, bahkan sampai pembayaran pun itu dilakukan melalui internet. Ya, booking gitu. Nah, di Nias di sini ada juga namanya sama seperti di Jakarta atau di kota-kota besar di sana, ada namanya Gojek, Gokar. Di Nias juga ada namanya Gale-Galeda. Dia itu hampir sama, tapi dengan menggunakan sistem yang ada saat ini dengan menggunakan OTA. Ya. Oke. IoT dan bisnis. Dengan memperkuat struktur industri berbasis IoT, kekayaan intelektual dan warisan budaya dapat dilestarikan sebagai sumber inspirasi untuk menghasilkan produk-produk inovatif cerdas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Dan memberikan informasi lebih banyak kepada customer dan juga dapat memberi umpan balik dari customer yang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi potensi sumber daya ya, teknologi itu akan sama-sama dengan saling memperlengkapi dengan SDM manusianya juga. Oke. Potensi pengembangan bisnis saat ini yang familiar ada di Indonesia, bahkan di Pulau Nias, itu adalah kuliner, ada kerajinan, fotografi, travel, fashion, advertising, dan musik. Nah, bagaimana cara-cara produk-produk itu dikemas melalui IoT ya, dan dipasarkan melalui baik itu media sosial yang kita miliki, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk cerdas ya. Kita punya media sosial begitu banyak ya, kita orang Nias memiliki masing-masing punya Facebook ya, tapi untuk memasarkan produk ada baiknya Facebook juga
Facebook tersebut memiliki halaman, karena Facebook itu memiliki limit pertemanan, tapi halaman lebih besar limitnya. Seperti itu. Ada dengan menggunakan Instagram gitu loh. Ada yang menggunakan juga pemasarannya dengan YouTube, dengan ada video yang perlengkapi dengan video-video lainnya. Ya, seperti yang kita lihat di sana, itulah minuman kemasan yang kebetulan saat ini yang kita kembangkan, yaitu Balalu Nias. Nah, Nias ini memiliki banyak produk seperti kelapa. Apalagi yang kita punya di Nias, ada karet, ya, ada pinang, ada pisang. Nah, kebetulan saya memilih namanya kelapa muda Balalu. Nah, Balalu ini saya coba buat kemasannya, saya mix dengan beberapa buah-buahan lainnya sehingga mempunyai nilai sendiri, dan saya sudah pasarkan juga melalui media, gitu. Nah, dengan adanya pilihan-pilihan produk, ya, kita adik-adik atau misalnya mahasiswa nanti setelah selesai kuliahnya atau selesai menyelesaikan studinya, ya tentunya pasti akan terjun ke dunia nyata, artinya akan mencoba berusaha. Mungkin ada sebagian kita yang mencoba ke pegawai negeri atau mencoba ke TNI, Polri, ke BUMN dan lainnya. Dan harapan kita sebenarnya seperti dengan kata Pak Presiden, bagaimana membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan baru. Nah, dengan keahlian basic kita yang sudah kita perlengkapi mulai dari bangku kuliah, dari studi kita, bahkan kita dapatkan mulai dari setelah studi, mungkin kita dapatkan dengan program kursus di luar ekstrakurikuler, di luar non formal, di luar kampus, kita berani untuk membuka usaha atau bisnis, ya. Yang penting itu istilahnya berani nerima, menanggung resiko, ya, namanya di dunia kita ada resiko, kadang kita untung, kadang juga rugi. Kita berani untuk mencari peluang kira-kira di mana, terus memiliki kemampuan. Nah, itu tadi ability yang harus kita lengkapi, baik dari sisi kalau tadi dari fakultas sainsnya, bagaimana kita istilahnya menguasai mungkin bahasa pemrograman, itu ada berapa bahasa pemrograman sehingga kita bisa dapat membuat sebuah software yang bisa dikembangkan. Jadi tidak kita harus dulu kita jual software itu ke tempat lain, minimal kita bisa gunakan software itu untuk kebutuhan usaha kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, inilah beberapa kemasan-kemasan kita juga, selain kita harus memperlengkapi dalam bentuk bagaimana pemasaran ke luar TOT tadi, kita produknya juga kita harus kuasai dan harus perlengkapi juga, ya. Jangan nanti misalnya kita jual satu produk, namun kemasannya itu tidak membuat orang yang melihat itu punya naluri untuk membeli gitu ya. Artinya tidak pas gitu. Nah, ini kita ada Nias Warrior Coffee. Ini sebuah produk yang saya ambil, kenapa? Saya terpikir begini, di daerah lain itu punya kopi, tapi kok Nias nggak punya ya? Padahal di Nias ada juga beberapa daerah yang memiliki kopi. Contohnya daerah Lelewahu, Lelematua, bahkan di Gomo. Ada beberapa, memang tidak banyak, tapi mereka punya petani-petani lokal, mungkin biji kopi yang hanya tanaman rakyat biasa, tidak dikembangkan secara massal. Nah, mereka itu jual di beberapa pekan-pekan atau pasar-pasar rakyat, atau namanya di Nias itu Harimbale. Itu saya beli itu binnya itu, kemudian saya roasting. Nah, kadang kita beli langsung bubuk kopinya aja. Kita nggak tahu itu bubuk kopinya betul-betul itu kopi Nias atau bubuk kopi yang kopi dari luar sana. Kebanyakan sih dari luar sana ya. Nah, dengan keinginan saya untuk memperkenalkan bahwa di Nias juga punya kopi, Nias itu punya kopi tapi robusta. Kalau mungkin di daerah-daerah dingin itu ada, misalnya di Umbang Hasundutan, di daerah Toba sana, itu rata-rata Arabica. Nah, Nias itu punya jenis kopi namanya kopi robusta. Nah,
Makanya saya ada niat kemarin itu untuk membuat satu produk namanya Nias Warrior Coffee. Nah, di Nias juga banyak juga beberapa produk-produk yang itu handicraft ya, buatan tangan. Itu ada batik Nias di sana. Nah, itu juga bisa. Nah, ini loh yang saya katakan tadi. Saya memiliki workshop, itu workshopnya itu ada, saya melihat ada peluang di mana plat besi. Kalau di sini kita kan biasanya buat pagar itu dari besi holo saja, biasanya tempahan biasa. Nah, saya saat pergi keluar kota saya melihat ini ada pagar plasma, ada pintu plasma atau jendela plasma yang plat itu diukir. Nah, kalau ukiran seperti ini atau besi itu diukir seperti yang kita lihat saat ini, itu pasti kan akan agak sulit ya bagaimana cara memotongnya. Kalau dia manual itu sangat-sangat sulit. Nah, begitu saya coba sedikit pelajari bagaimana sistemnya, bahkan apa software ya. Software yang dibutuhkan di sini ada beberapa, tidak hanya satu software, ada 3 software. Saya coba belajar, saya coba juga cari beberapa SDM yang juga mengerti untuk desain. Akhirnya terbentuklah satu workshop namanya workshop Ononiha. Nah, hasilnya itulah salah satunya itu di Moabu di Gunung Stoli sebelah yang warna hijau, itulah pelagar plasma namanya. Ini menggunakan sistem apa? IoT juga gitu loh. Nah, makanya sekarang kita memang harus membekali diri bagaimana anak-anak didik atau mahasiswa-mahasiswi ini bisa dapat mengembangkan sebuah produk yang mungkin kalau dari sisi fakultas mungkin bagaimana produk software yang dapat diaplikasikan dan digunakan dimanfaatkan di dunia usaha. Oke, nah ini dari sisi Gajek ya, Gajek itu sama seperti Gojek ya, Galega-Leda, Gojek, Gokar itu sama saja. Bagaimana cara memesan, memang tidak terlalu banyak peminatnya, namun masih tetap berjalan. Oke. Nah, ini waktu produk itu kita coba di beberapa event daerah. Yang ini waktu ada di tengah itu, waktu sel Nias itu di Teluk Dalam, nah itu sudah masuk ke sana. Oke. Nah ini ada 10 jenis ya media sosial yang memang sangat-sangat digandrungi dan memang biasa digunakan. Orang kita Nias juga sering menggunakan. Saya urutkan dari urutan pertama. Ya, Facebook, Instagram, TikTok sekarang yang ini nomor urut 3 ini sekarang udah nomor urut 1 nih dari sisi medsos ya untuk iklan atau produk-produk bagaimana cara mempromosikannya itu kebanyakan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan itu menggunakan TikTok. Kalau dulu Instagram, sekarang kebanyakan TikTok. Nah, smart dalam teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan disrupsi teknologi ini? Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada? Ya, oke, mungkin kita masih belum bisa. Mungkin saya belum bisa untuk menguasai begitu banyak program, begitu banyak software. Saya belum bisa. Mungkin saya bisa belajar, ya. Tapi minimal kita bisa juga ada beberapa software yang sudah diperjualbelikan di pasaran gitu loh, sehingga mungkin kita tinggal mempelajari sedikit, namun kita bisa mengaplikasikannya di dunia usaha gitu loh. Ya, kita bisa mengaplikasikannya di dunia usaha. Menggunakan medsos sebagai alat dan strategi bisnis, dapat menerapkan digital marketing untuk mempromosikan brand ataupun produk dan jasa. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu pekerjaan software yang dapat membantu. Contoh mungkin di dunia pendidikan di absensi misalnya gitu ya, menggunakan face atau fingerprint ya kan. Misalnya pembayaran SPP tidak lagi harus secara manual nyetor ke bank. Ya mungkin pakai sistem QRIS ya. Perbankan sampai sekarang pun perbankan juga menggunakan software-software yang updatean. QRIS itu hampir sama dengan dompet-dompet yang lain, misalnya wallet ya, seperti Dana, seperti ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk pembayaran ya. Nah, QRIS hampir seluruh bank menggunakan sistem software QRIS, di mana kita tidak harus menggunakan pembayaran itu menggunakan uang tunai lagi, bisa langsung dari rekening kita masuk ke rekening penjual. Demikian seperti itu ya.
melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan kompetitor. Ya. Sama seperti saat ini, kalau misalnya pedagang-pedagang atau toko-toko di pasaran di Kolonia tidak update skill-nya, maka dengan adanya Indomaret dan Alfamidi, otomatis penjualan mereka akan berkurang dan berangsur-angsur, maka toko tersebut bisa saja tutup. Nah, ada beberapa toko-toko tradisional yang masih bertahan ya. Di Gunung Stoli ada beberapa market yang saya lihat, itu ada di daerah Pasar Yowu, itu apa nama marketnya saya lupa namanya. Namun dia menggunakan aplikasi software juga, hampir mirip dengan Alfamidi, hampir mirip dengan Indomaret juga. Sehingga dia masih tetap bertahan. Karena ternyata begitu ibu-ibu, kebetulan saya udah punya istri saya belanja Indomaret ke Alfamidi dan belanja ke tempat kawan saya ini yang punya toko ini juga, kebanyakan produk-produk yang dijual di Alfamidi dan di Indomaret bahkan lebih mahal dibanding toko-toko yang ada di tradisional. Nah, mungkin kebanyakan kita mau pengen ke Alfamidi atau ke Indomaret karena nyaman. Tempatnya yang nyaman, bersih, dingin, pegawainya yang ramah. Nah, hal ini yang mungkin harus diadopsi atau ditiru oleh pengusaha-pengusaha lokal sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha yang kaliber nasional. Ya, terakhir memberi pelayanan yang terbaik. Nah, ini kadang-kadang kita banyak kendala-kendala hambatan dalam dunia usaha untuk menuju sukses. Kadang ya dari kita tidak mau mengembangkan diri, kita nggak mau, sekarang teknologi sudah seperti ini loh. Kita tidak mau coba belajar, tidak mau untuk bertanya kepada orang yang mengerti, mungkin karena malu, nanti saya dikira gaptek. Ternyata di zaman saat ini sebenarnya tidak perlu lagi gaptek-gaptek terhadap sebuah teknologi. Mungkin kita lebih banyak ditanya jawab ya Bu moderator ya, karena kalau saya mungkin lebih daripada praktisi atau pelaku usaha, artinya saya melakukan usaha ini juga harus belajar, juga harus mengerti mengenai software-software atau misalnya mengenai apa sih yang dibutuhkan di zaman era revolusi industri 4.0. Bahkan saat ini kita sudah hampir ke 5.0 loh. Karena beberapa negara di Eropa bahkan di China itu sudah istilahnya, kalau misalnya tadi itu udah 4G, sekarang di sana udah 5G bahkan. Bahkan ada katanya itu yang istilahnya dia seberapa sepersekian detik itu untuk mengirim data itu sebentar saja sudah sampai. Nah, itu yang harus mungkin Indonesia harus kembangkan ya. Mungkin begitu saja mungkin Bu moderator presentasi saya pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bang Herwil. Luar biasa, saya sampai speechless mau ngomong apa. Karena yang disampaikan ini benar-benar praktis, sangat-sangat praktis untuk bisa diterapkan dalam lingkungan sehari-hari, baik itu pelaku usaha, masyarakat biasa, benar-benar tidak bisa terlepas dari IoT ini sendiri. Dan Sobat Uniraya, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Di kolom chat belum ada yang melayangkan pertanyaan, tapi jikalau ada yang ingin bertanya langsung, boleh lambaikan tangannya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan yang sudah disiapkan di sini. Saya akan bacakan. Dari Paskali Sarumaha untuk Pak Herwil Junaidi Harefa, Prodi Ilmu Komputer. Pertanyaannya adalah, ada berbagai macam produk perangkat IoT, contohnya seperti drone. Apakah perangkat dalam IoT sudah memiliki standar kompatibilitas internasional? Terlebih-lebih kita ketahui bahwa IoT rentan terhadap cyber attack.
Bagaimana pendapat Bapak? Ya, terima kasih Bu Moderator. Kebetulan kalau misalnya untuk drone, kebetulan saya juga pilot drone ya. Drone kebetulan masih produknya belum ada yang produk Indonesia punya ya, masih luar negeri semua. Kebetulan saya menggunakan produk DJI, artinya merek DJI. DJI ini produk dari Eropa. Jadi kalau untuk misalnya untuk kadang-kadang bisa di-hacker, untuk di IoT ini bisa saja, karena ini berbasis cloud ya, besar jaringan. Itu bisa saja, cuman kebetulan saya pengguna dan pemakai untuk kepentingan atau keperluan untuk videografi atau fotografi aerial, gitu. Karena tadi katanya untuk istilahnya menggunakan drone. Namun kalau secara universal kita sampaikan tadi, yang misalnya mungkin tadi kita tadi menyampaikan yang dilihat di media televisi, di mana penggunaan drone atau misalnya pesawat tanpa awak ini sudah banyak digunakan di luar sana, bukan hanya untuk kegunaan video atau foto di aerial aja di udara, tapi bahkan sudah ada yang menggunakan di agriculture. Contoh misalnya di Pulau Jawa di Indonesia, banyak drone yang besar ya, bukan hanya yang kecil ya, yang besar, dia dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi misalnya di bawahnya itu diikat atau misalnya dia ada pengikatnya, dikasihkan air untuk misalnya apa, untuk